sahabat penstudi hukum di Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam untuk Indonesia. Bangsa Indonesia baru saja melewati rangkaian peristiwa transisi kekuasaan sebagai sebuah negara demokrasi dan hukum melalui pemilihan umum. Dan hasil pemilihan umum itu telah kita ketahui bersama. Meskipun diwarnai dengan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi, namun demikian Mahkamah Konstitusi ini telah menyelesaikan tugasnya dengan memutus sengketa yang pada pokoknya adalah menolak gugatan. Sebagai seorang penstudi hukum, saya akan memberikan catatan hukum dan dalam bentuk short lecture dengan judul Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Presiden dalam Perspektif Hukum Progresif. Hal ini saya maksudkan untuk menjadikan pemikiran yang konstruktif tentang berpolitik dan berhukum di negara Indonesia yang kita cinta ini pada masa yang akan datang. Adapun pokok-pokok catatan saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa putusan MK itu bersifat final and binding. Oleh sebab itu, meskipun terdapat pro dan kontra atas rangkaian pemilu, mulai dari pendaftaran capres-cawapres, kampanye, pencoblosan, hingga penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi, bahkan di dalamnya ada dissenting opinion dari 3 orang hakim MK. Namun karena putusan MK itu merupakan putusan akhir yang mengikat dan final, maka semua pihak harus menerima sebagai sebuah realitas politik dan realitas hukum. Adapun tahapan selanjutnya sebenarnya hanya masalah rangkaian dari prosesi pengukuhan dari pemegang kekuasaan lama kepada pemegang kekuasaan baru yang lebih bersifat seremonial dan administratif semata. Catatan hukum yang kedua adalah dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak hanya sebatas rule sebagai sebuah peraturan yang tertulis, tetapi lebih menitik beratkan pada behavior dan orang yang menggerakkan hukum sebagai sebuah cara berhukum dengan karakter hukum yang progresif sehingga akan berani untuk mengambil terobosan-terobosan hukum. Catatan hukum saya yang ketiga adalah bertolak dari perspektif hukum progresif dari pemikiran almarhum Profesor Satyendra Harjo, maka apabila dilihat dari aspek rule-nya, sesungguhnya hukum di Indonesia sudah begitu baik. Kita lihat dalam pelaksanaan pemilu, sudah ada undang-undang pemilunya, kemudian diimplementasikan dalam bentuk putusan KPU, peraturan KPU. Itu menjadi dasar pelaksanaan pemilu. Sementara kalau terjadi sengketa, ada pelanggaran, begitu, ada Bawaslu yang mengatasi. Kalau penghitungan akhirnya, sengketanya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian pertanyaan mendasarnya adalah, apakah dengan regulasi yang baik menjadi jaminan dihasilkannya putusan yang baik? Tentu saja tidak, karena putusan hukum yang baik sangat tergantung pada manusia hukum yang menggerakkan hukum itu untuk menghasilkan sebuah putusan. Catatan hukum saya yang keempat, realitas cara berhukum yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilu adalah contoh yang baik untuk menunjukkan bahwa cara berhukum yang dilakukan oleh hakim MK itu masih belum memperlihatkan adanya kultur berhukum yang menjunjung tinggi nilai etik, yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, serta jauh dari keberanian untuk membuat terobosan hukum. Nah, ini bisa dilihat dari bagaimana MK bekerja menghasilkan putusan terkait dengan pencalonan wakil presiden hingga penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Catatan hukum saya yang kelima, bahwa putusan MK masih cenderung untuk berpihak dan mengabdi kepada kekuasaan. Hakim belum mampu melepaskan diri dari tali kekang rule yang membelenggunya. Kita melihat hakim belum berani membuat terobosan-terobosan yang berseberangan dari kekuasaan politik yang dulu mengangkatnya. Nah, catatan yang keenam, sangat disayangkan
Bangsa ini bahkan sekaliber akademisi hukum dari berbagai perguruan tinggi baru sadar tentang kooptasi kekuasaan atas hukum itu ketika mulai membaca arah bahwa bangsa ini akan kalah berjuang dalam melawan kekuasaan, sekalipun melalui wadah Mahkamah Konstitusi. Sehingga walaupun begitu banyak profesor hukum, tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh etik, tokoh bangsa melayangkan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi, bahkan amicus curiae itu ditulis sendiri oleh Presiden RI yang kelima, Ibu Mega, yang melahirkan Mahkamah Konstitusi sendiri. Tetapi semuanya hanya dianggap sebagai sebuah angin lalu, karena kekuasaan lebih berkuasa dari kritik akademik, lebih berkuasa dari kritik etis, lebih berkuasa dari kritik moral yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Catatan hukum saya yang ketujuh adalah, walaupun harus diakui bahwa masih ada sebagian hakim yang dijiwai sikap kenegarawanan yang ditunjukkan dengan memberikan dissenting opinion. Ada 3 hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion, namun jumlahnya hanya segelintir sehingga tidak mampu untuk memberi arah putusan yang berbobot kenegarawanan itu. Catatan hukum saya yang ke-8, bangsa ini terlambat menyadari bahwa dalam menyusun undang-undang yang di dalamnya mengatur pengisian jabatan strategis di bidang hukum, itu telah menyerahkan hampir seluruhnya pengisiannya itu kepada pemegang kekuasaan politik di DPR. Catatan hukum saya yang ke-9, lihatlah betapa bangsa ini memang lengah untuk membatasi kekuasaan politik itu, hingga untuk mengisi jabatan publik, pucuk-pucuk pimpinan di bidang hukum seperti menjadi hakim agung, baik hakim karir, hakim non-karir, menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, menjadi Kapolri, menjadi ketua KPK pun harus mendapatkan persetujuan dari pemegang kekuasaan politik di DPR itu. Bukankah dengan demikian bangsa ini sesungguhnya telah mentransaksikan masa depan bangsanya sendiri kepada kekuasaan politik di DPR sana? Catatan saya yang ke-10 adalah adanya politisasi penentuan jabatan publik menunjukkan betapa transaksionalnya jabatan publik itu, sehingga tidak mengerankan bahwa masyarakat bangsa ini yang masih belum sejahtera ingin mempraktekkan transaksi politik yang sama dalam pelaksanaan pemilu dengan mencoblos capres-cawapres sebagai satu-satunya kekuasaan yang dimilikinya itu, sebagaimana yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan politik di DPR sana. Ya, jadi sama saja itu. Kemudian yang ke-11 adalah bertolak dari realitas cara berhukum dan politisasi pengisian jabatan publik di bidang hukum, serta transaksionalnya rakyat dalam memilih pemimpinnya, sesungguhnya menjadi tanggung jawab bersama khususnya para penstudi hukum untuk terus menyuarakan kebenaran dan melahirkan penegak-penegak hukum yang memiliki spirit kenegarawanan serta menghentikan model penentuan jabatan publik di bidang hukum yang diwarnai oleh transaksi kekuasaan politik. Catatan saya yang ke-12, model pengisian jabatan publik di bidang hukum sebagaimana existing saat ini, termasuk di dalamnya hakim MK, tidak akan mampu menghasilkan figur-figur hakim negarawan yang sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan. Karena untuk menjadi hakim MK harus berhadapan dengan transaksi politik di DPR sana. Sebagai konsekuensinya maka ketika negara dalam keadaan genting membutuhkan putusan yang memiliki bobot kenegarawanan seperti di MK, maka putusan kenegarawanan itu tidak akan pernah hadir. Karena putusannya dihasilkan oleh figur-figur hakim yang tidak memiliki keberanian untuk keluar dari tali kekang rule, tidak akan berani keluar dari kooptasi kekuasaan karena mereka sendiri adalah representasi dari kekuasaan politik itu sendiri. Catatan hukum saya yang ke-13, semoga pemegang kekuasaan yang baru nanti mendukung terwujudnya cara berhukum yang lebih baik sebagaimana yang diidealkan oleh para pendiri bangsa ini. Demikian kami sampaikan short lecture tentang putusan MK tentang Pilpres dalam perspektif hukum progresif. Semoga
membangunkan kesadaran kita semua guna mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Indonesia.